Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas berkat dan rahmat Allah Maha Kuasa. Salah satu rahmat dan nikmat yang Allah berikan yaitu adalah nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan presentasi terkait dengan studi kelayakan bisnis yang akan kami presentasikan. Sebelum kita lanjut, eh, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Eh, di kelompok ini itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Alfajar Kuata dengan NIM 22338037. Yang kedua ada Arwi Yaldi dengan NIM 22338041. Ketiga ada Dani Okta Mahendra dengan NIM 22338043. Baik, studi yang kami lakukan adalah studi kelayakan bisnis Kopi Ngadem di gedung auditorium kampus UNP. Baik, kita lanjut ke tujuan dan keterbatasan dari studi ini. Pertama, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini dilakukan untuk memperhitungkan total biaya investasi dan operasional. Kedua, menentukan titik impas atau break even point BEP dan margin keuntungan. Ketiga, menentukan kelayakan finansial bisnis. Adapun keterbatasan dari bisnis ini di mana pertama areanya terbatas seluas 60 meter persegi. Kedua, target konsumennya adalah mahasiswa dan sivitas akademika UNP sebagian besarnya. Ketiga, waktu operasionalnya 10 jam per hari yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Beberapa foto yang kami dapatkan dari tempat yang kami survei itu eh, seperti ini. Lokasinya berada di samping sebelah kanan kalau kita menghadap dari depan di gedung auditorium UNP. Tepatnya itu di depan laboratorium terpadu UNP. Beberapa hal yang kami ketahui dari hasil survei, yang pertama biaya sewa tempat. Biaya sewa tempat ini kami ketahui adalah sebesar 25 juta per tahunnya. Di mana kita untuk menyewanya itu harus mendapatkan izin dari WR2 dan kontrak selama 1 tahun. Total area tempat ini yaitu sebesar 60 meter persegi. Itu belum termasuk furnitur yang ada di dalamnya. Tidak termasuk furnitur yang ada di dalamnya. Jadi hanya sewa tempatnya. Lalu fasilitasnya. Fasilitasnya sendiri eh, tempat ini menyuplai listrik dari PLN sebesar 1.300 watt. Dan untuk air itu memanfaatkan air dari PDAM. Catatan dari yang kami ketahui itu pajak penjualan dan pajak penghasilan itu dibayarkan oleh penyewa. Eh, dari tempat yang kami survei kemarin itu luas bangunan yang kami dapatkan adalah panjangnya sebesar 10 meter dan lebarnya 6 meter. Rencana untuk desain interiornya itu kami buat tempat pemesanan atau kasirnya dan pemesanan dan kasirnya itu berada tepat di pintu masuk tepat di setelah pintu masuk tamu gitu. Lalu ada meja dan kursi di tengah-tengah ruangan. Lalu ada wastafel dan toilet berada di sisi sisi atas. Nah, wastafel dan toilet ini sengaja kami letakkan berjauhan dengan tempat pemesanan dan kasir sehingga memberikan image yang lebih bersih dan higienis. Lalu beberapa faktor penghambat dari bisnis ini yang kami temukan yaitu yang pertama izin lokasi atau lisensi kampus. Mendapatkan izin sewa di lingkungan kampus, mendapatkan sewa di lingkungan kampus negeri seperti UNP
seringkali melalui proses lelang atau birokrasi yang panjang. Kedua, ketersediaan daya. Daya PLN sebesar 1.300 watt itu sangat terbatas untuk peralatan komersial. Risiko trip atau pemadamannya jika mesin kopi sebesar 800 watt dan AC 700 watt dinyalakan secara bersamaan itu berisiko terjadi pemadaman. Yang ketiga, faktor penghambatnya musiman. Penjualannya akan sangat bergantung pada jadwal akademik di semester aktif dan menurun drastis saat libur atau UTS atau UAS karena mahasiswa pada saat itu pulang kampung. Keempat, faktor penghambatnya adalah kompetisi harga. Mahasiswa cenderung sensitif terhadap harga kopi yang ingin kami tetapkan sebesar 25.000. Tapi kami melakukan peninjauan kembali dengan mengimbangi dengan kualitas tempat yang lebih baik, yaitu dengan AC, WiFi yang nyaman untuk bisa bersaing dengan warung kopi yang lebih murah. Lalu terkait dengan biaya investasi awal, itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dani Okta Mahendra. Kepada Dani, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada biaya investasi awal. Yang A yaitu investasi awal, yaitu ada sewa tahunan dengan harga satuan atau harga per unit yaitu 25 juta rupiah dengan kuantitas satu, total biaya 25 juta rupiah. Yang selanjutnya ada mesin kopi dan grinder dengan harga satuan per unit yaitu 17.500.000 rupiah, kuantitasnya satu. Selanjutnya ada AC inverter 1 PK dengan harga satuan yaitu 4.500.000 rupiah dengan kuantitas 2 unit, jadi total biayanya yaitu 9 juta rupiah. Selanjutnya ada mesin kasir dengan harga satuan atau harga per unitnya yaitu 1.500.000 rupiah. Ada furnitur, meja dan kursi dengan harga satuan per unit 800.000 rupiah dengan kuantitas 7 set. Jadi total biayanya adalah 5.600.000 rupiah. Selanjutnya ada perlengkapan bar dan dekorasi dengan total biaya mencapai 4 juta rupiah. Total biaya investasi mencapai 62.600.000 rupiah. Selanjutnya ada angsuran bank. Angsuran bank di mana dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunga 10%, biayanya mencapai 7.260.566 rupiah per bulan. Total pokok pinjaman yaitu 62.600.000 rupiah. Total pembayaran bank dengan jangka waktu 3 tahun, pembayaran pokok tambah bunga dengan total biaya yaitu 18.780.000 rupiah. Total biaya keseluruhan yaitu ada mencapai 81.380.000 rupiah. Angsuran bulanan 81.380.000 rupiah dibagi dengan 36 bulan. Hasilnya yaitu 2.260.566 rupiah. Selanjutnya ada biaya operasional bulanan atau TBB. Kategori pengeluaran yang pertama ada gaji pegawai dengan 2 barista, 1 kasir, 2 waiters, bayar dengan UMR Padang. Biayanya yaitu 12.600.000 rupiah. Perhitungan rincinya yaitu 2 kali 3 juta ditambah 3 kali 2,2 juta. Selanjutnya ada bahan baku, ada kopi, susu, snack, dan lain-lain.
biayanya mencapai 12 juta rupiah. Estimasi untuk 20 hari operasional. Selanjutnya angsuran pinjaman. Biaya tetap dengan biaya sekitar Rp2.260.566. Ada biaya internet atau wifi, biayanya mencapai Rp500.000. Biaya air Rp300.000. Biaya listrik hasil optimasi 242 kWh dengan biaya mencapai Rp355.000. 242 kWh dikali dengan 1467 kWh. Jadi total biaya bulanan atau TBB adalah Rp28.015.556. Selanjutnya masuk kepada menu. Kategori menu pertama ada kopi klasik. Sistem menu asumsi yaitu espresso, americano, hot atau ice, latte, hot atau ice, cappuccino. Dengan harga jual rata-rata Rp20.000 sampai Rp25.000. Selanjutnya signature kopi, es kopi susu gula aren, karamel macchiato dengan harga jual Rp25.000 sampai Rp28.000. Ada minuman kopi, coklat panas, matcha latte, red velvet dengan harga jual mencapai Rp22.000 sampai Rp27.000. Selanjutnya ada snack atau pendamping. Ada roti bakar, donat, kentang goreng, disebut sebagai snack dalam bahan baku. Dengan harga jual rata-rata yaitu Rp15.000 sampai Rp20.000. Itu yang dapat disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya Arwi Aldi dengan NIM 2233841 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang dimana kita akan membahas tentang audit dan optimasi sistem energi. Analisis ini bertujuan membuktikan bahwa kebutuhan pendinginan atau AC dan peralatan elektronik dapat dioperasikan secara efisien di bawah batas dayanya yaitu 1300 Watt. Untuk A, yaitu analisis kebutuhan pendinginan atau AC. Yang pertama yaitu kapasitas pendinginan optimal. Kapasitas dalam British Temperature Unit per jam sama dengan 60 meter pangkat 2 dikali 500 British Temperature Unit per jam per meter pangkat 2 sama dengan 30.000 British Temperature Unit per jam. Untuk pemilihan alat, kita pilih 2 unit AC inverter 1 PK, yang dimana totalnya itu sama dengan 18.000 British Temperature Unit per jam. Untuk keterangan optimasinya yaitu kapasitas 2 AC inverter itu yang senilai 18.000 British Temperature Unit per jam dinilai cukup untuk ruangan sebesar 60 meter pangkat 2. Karena adanya isolasi termal, maka akan mengurangi koefisien dari 500 menjadi 300 British Temperature Unit per jam per meter pangkat 2. Sementara daya rata-rata AC inverter itu hanya 350 Watt per unit. Oke, kemudian masih audit dan optimasi energi. Berikut ada tabel perhitungan dari peralatan elektronik yang kita gunakan, baik itu daya, jam operasi, dan KWH-nya, serta strategi optimasi yang kita lakukan. Yang pertama ada AC inverter, 2 unit. Total daya yang digunakan adalah 700 Watt. Karena satu AC inverter itu bernilai 350 Watt,
kita kali 2 sehingga totalnya adalah 700 watt. Untuk jam operasi perharinya kita mengoperasikan di 10 jam. Untuk nilai KWH-nya ada 140 kWh. Strategi optimasi kita menggunakan inverter untuk daya rendah saat melakukan running. Kemudian ada mesin kopi. Total daya mesin kopi ini adalah 800 watt. Untuk jam operasi di 2 jam, untuk nilai KWH-nya 32 kWh. Strategi optimasinya yaitu pengoperasian penuh hanya pada jam-jam sibuk, tidak full time 10 jam. Kemudian ada kulkas atau chiller, di mana daya wattnya itu 150 watt. Maka jam operasi yang kita gunakan adalah di 10 jam. Untuk nilai KWH-nya sendiri di 30 kWh. Kemudian ada penerangan LED. Totalnya adalah 100 watt. Jam operasi di 10 jam. Nilai KWH-nya yaitu 20 kWh. Untuk strategi optimasi kita menggunakan 100% LED. Karena LED ini lebih hemat energi dan penerangannya lebih terang. Kemudian ada lain-lain seperti pos atau WiFi. Daya wattnya 100 watt. Jam operasi di 10 jam. Untuk nilai KWH-nya di 20 kWh. Maka total KWH bulanan kita adalah 242 kWh. Untuk nilainya, untuk 1 kWh-nya menurut data PLN untuk bisnis tipe ini di 1.467.000 per kWh. Maka total biaya listrik kita adalah total KWH dikali harga per kWh. Maka total biaya listrik bulanan kita adalah sebesar Rp355.000. Kita masuk ke bagian survei responden. Diagram ini merupakan hasil survei terhadap 100 responden mengenai preferensi mereka terhadap kopi. Dari total responden tersebut, kita memperoleh 60%-nya menyatakan suka kopi, 25% menyatakan kurang suka kopi, serta 15%-nya menyatakan tidak suka kopi. Sehingga dari survei responden 100 orang ini sangat mendukung kepada keberhasilan usaha kita, kelayakan usaha kita yang akan kita jalankan. Baiklah, sekarang kita masuk ke analisis break even point atau BEP. Di mana BEP ini sendiri berfungsi untuk mengetahui kapan bisnis ini tidak mengalami rugi dan tidak mengalami untung. Hitungannya bisnis ini balik modal. Kemudian break even point ini juga menunjukkan bahwa berapa pelanggan yang kita perlukan untuk berada di titik balik modal. Untuk metrik yang kita asumsikan harga jual rata-rata kita di 35.000 per orang. Berarti setiap orangnya memesan satu kopi paling murah yaitu 20.000, kemudian satu snack paling murah yaitu 15.000. Untuk metrik pertama yang kita hitung adalah total pendapatan bulanan kita. Kita menargetkan pendapatan bulanan kita itu kita menjual kepada 100 pelanggan per hari dikali 35.000 dikali 20 hari, maka kita akan memperoleh pendapatan per bulannya itu 70 juta rupiah. Kemudian kita hitung untuk pendapatan harian. Karena modal bulanan kita yaitu 28.015.556 rupiah, kita bagikan dengan 20 hari bisnis ini berjalan. Maka setiap harinya kita akan mengeluarkan modal sebesar 1.400.778 rupiah. Untuk menghitung BEP untuk pelanggan perharinya yang kita butuhkan yaitu hasil dari perhitungan pendapatan harian BEP kita dibagi dengan harga jual per orang kita. Maka 1.400.778 rupiah kita bagi dengan 35.000 rupiah. Maka target penjualannya itu minimal 40 pelanggan per hari agar bisnis kita ini tidak mengalami rugi, tidak mengalami untung, atau agar bisnis kita ini balik modal. Maka kita akan hitung keuntungan kotor ideal kita. Keuntungan tadi kita targetkan 70 juta rupiah,
kita kurangi modal sebesar Rp28.015.556. Maka keuntungan kotor kita adalah Rp41.984.444. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan akhir. Yang dimana total biaya bulanan kita bernilai Rp28.015.556, merupakan biaya yang sangat efisien dan rendah jika dibandingkan keuntungan yang kita targetkan. Untuk profit kotor bulanan kita memperoleh Rp41.984.444. Dan untuk margin keuntungan tertinggi kita berada di 59,97%, hampir 60%. Untuk menghitung margin, kita melakukan perhitungan yaitu pendapatan bersih dibagi total pendapatan dikali 100%. Maka kita akan memperoleh nilai marginnya. Untuk fungsi margin tersebut yaitu untuk menilai profitabilitas dan efisiensi biaya, menentukan harga jual, serta mengambil keputusan strategis bisnis kita. Sehingga kita bisa menentukan bisnis ini layak atau enggak. Kemudian kita masuk ke BEP harian atau break even point harian kita. Maka seharinya itu kita hanya perlu memperoleh 40 pelanggan. Menurut saya, angka yang sangat realistis untuk dicapai di lingkungan kampus seperti kampus Universitas Negeri Padang. Maka kesimpulan akhir dari bisnis ini sangat direkomendasikan. Karena optimasi biaya sewa, gaji regional, dan efisiensi energi menjaga BEP-nya tetap rendah dan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Untuk daftar pustaka yang kita gunakan, yang pertama Kashmir tahun 2018, Studi Kelayakan Bisnis edisi revisi, Jakarta Pranada Media Group. Kemudian ada PLN, yaitu Tarif Dasar Listrik Golongan Bisnis, B2 atau TR. Yang kita gunakan yaitu sebesar Rp1.467 per kWh. Kemudian ada dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang untuk data upah minimum regional dasar penentuan gaji karyawan kita. Kemudian ada dari materi yang dibagikan oleh Bapak Andre, yaitu kelompok 3 FTUI, tugas OSE restoran kelompok 3. Sebagai acuan untuk detail perhitungan AC, constraint, dan furniture cost. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Arwi Aldi yang telah mempresentasikan analisis terkait dengan auditnya dan analisis terkait dengan BEP atau break even point dari studi kelayakan bisnis ini. Mungkin itu presentasi kami terkait dengan studi kelayakan dari bisnis kopi ngadem di gedung auditorium kampus UNP ini. Maaf kata jika ada yang salah dalam pengucapan, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.